Halo teman-teman, pernahkah kalian berpikir apa sih yang membuat sistem di tubuh kita dapat berjalan dengan lancar? Nah, salah satu jawabannya yaitu ada di dalam aliran darah kita. Nah, di aliran darah kita itu ada bermacam-macam sel, yaitu seperti sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Nah, macam-macam sel tersebut tadi memiliki fungsi yang berbeda-beda di dalam tubuh kita. Nah, di sini kita akan menjelaskan sel darah merah, yaitu fungsi utamanya untuk mengangkut oksigen yang nantinya akan ditransport ke seluruh sistem yang ada di tubuh kita, yang menciptakan sistem di tubuh kita dapat berjalan dengan lancar. Nah, sebut saja namanya yaitu eritrosit. Eritrosit atau sel darah merah merupakan sel yang paling melimpah di dalam darah. Bentuknya sangat unik, yaitu seperti cakram yang cekung di kedua sisinya, atau sering disebut bikonkav. Uniknya lagi, sel darah merah ketika dewasa dia tidak mempunyai inti sel. Ini adalah bentuk pengorbanan dari eritrosit atau sel darah merah untuk membawa bekal yang paling berharga. Sel darah merah atau eritrosit sendiri itu diproduksi di sumsum tulang merah pada tulang manusia, dan proses tersebut dinamakan sebagai proses eritropoiesis. Proses ini berasal dari sel punca hematopoietik, yaitu sel induk yang juga membentuk sel darah lainnya seperti trombosit dan juga leukosit. Eritropoiesis sendiri itu juga melibatkan diferensiasi sel punca menjadi eritroblas, kemudian menjadi retikulosit, dan akhirnya menjadi eritrosit matang yang siap dilepaskan ke sirkulasi darah menuju ke seluruh tubuh. Masuk ke bagian selanjutnya, yaitu pemicu produksi. Jadi, di sini terdapat hormon eritropoietin atau hormon EPO sebagai regulator utama. Produksi hormon ini ada berdasarkan perintah dari tubuh. Ketika kadar oksigen menurun, ginjal akan mengeluarkan hormon EPO sebagai sinyal untuk memacu sumsum tulang guna memproduksi eritrosit lebih banyak lagi. Komponen utama yang memungkinkan eritrosit menjalankan fungsi sebagai pengangkut oksigen adalah hemoglobin. Hemoglobin merupakan protein khusus yang memiliki kemampuan tinggi dalam mengikat dan mengangkut oksigen. Di dalam setiap satu eritrosit terdapat kurang lebih 250 juta molekul hemoglobin. Setiap molekul hemoglobin mampu mengikat hingga 4 molekul oksigen, sehingga kapasitas pengangkut oksigen oleh eritrosit menjadi sangat besar dan efisien. Hemoglobin adalah protein yang terdapat pada sel darah merah. Bentuknya sendiri terdiri dari 4 rantai protein yang disebut globin dan 4 molekul non-protein yang bernama heme. Di tengah setiap heme terdapat atom besi yang berfungsi untuk menangkap oksigen dari paru-paru dan mengalirkannya ke seluruh tubuh. Nah, misi utama eritrosit dimulai di paru-paru. Jadi, zat besi pada hemoglobin itu nanti akan mengikat dengan oksigen, dan ini yang membuat warnanya menjadi merah terang. Lalu nantinya eritrosit ini akan beredar ke seluruh tubuh dan melepaskan oksigennya tadi ke setiap sel yang membutuhkan, mulai dari otak hingga otot kaki. Selanjutnya, masuk ke bagian bentuk bikonkav dan juga fleksibilitasnya, di mana bentuk bikonkav ini bukan hanya untuk penampilan ataupun gaya, melainkan luas permukaannya dapat membantu mempercepat dalam pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selain itu juga dapat membuat menjadi lebih fleksibilitas, di mana fleksibilitas ini dapat membantu melewati pembuluh darah kapiler yang mana diameternya bahkan lebih kecil dari bikonkav itu sendiri. Selain itu, dapat membantu dibuangnya karbon dioksida melalui paru-paru. Eritrosit tidak hidup selamanya. Rata-rata usianya hanya sekitar 120 hari. Setelah mengalir melalui pembuluh darah di seluruh tubuh, eritrosit akan menjadi tua, rapuh, dan kaku. Yang pertanda bahwasannya nanti eritrosit tidak akan sefleksibel dulu. Yang mana hal ini akan menjadi pertanda bahwa masa kerja dari eritrosit telah usai. Nah, setelah eritrosit mencapai usia tua, dia itu bakal dihancurkan. Nah, tapi penghancuran itu nggak berarti sia-sia. Penghancuran ini akan menjadi 3, di mana yang pertama ada globin. Globin ini diubah menjadi asam amino untuk membentukkan protein yang baru. Kemudian juga ada
zat besi, di mana zat besi ini akan disimpan untuk pembentukan eritrosit yang baru. Kemudian ada hem. Nah, hem ini akan diubah menjadi bilirubin untuk memberikan warna pada feses dan urin kita. Namun terkadang sistem ini bisa terganggu jika jumlah sel darah merahnya itu terlalu sedikit atau kadar hemoglobinnya itu rendah. Itu akan kondisinya tersebut bisa dinamakan dengan anemia, yang dimana itu biasanya mudah terasa lelah, terus juga pucat karena organ itu tidak menerima cukup oksigen. Dan juga sebaliknya, apabila jika jumlahnya itu terlalu banyak, itu kondisi tersebut dinamakan dengan polisitemia, yang dimana darahnya itu lebih kental dari yang normal dan itu akan meningkatkan risiko yang berbahaya bagi kesehatan. Dan ada juga kelainan genetik seperti anemia sel sabit yang bentuknya itu seperti sel sabit, itu bisa berakibat menyumbat pembuluh darah tersebut. Itulah perjalanan eritrosit yang luar biasa. Dari lahir di sumsum tulang, lalu bekerja keras mengantarkan oksigen selama kurang lebih 120 hari, dan pada akhirnya didaur ulang sepenuhnya. Jadi eritrosit adalah bukti betapa efisien dan menakjubkannya tubuh manusia. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Terima kasih.